Ya, oke, selamat siang semuanya, teman-teman. Kita mulai saja dengan podcast pada siang hari ini dengan narasumber kita adalah Ibu Dr. Rohana dari Malang ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang ada di virtual Zoom ini. Ada 10 orang. Ya, eh, kita akan mulai saja. Ya, terima kasih sudah apa menepati ya janji saya hari kemarin ya. Kemarin saya nggak bisa masuk Zoom karena jaringan WiFi saya di perumahan ada perbaikan, ada galian, jadi satu hari penuh nggak ada apa WiFi. Ya oke sekarang kembali normal lagi. Oke terima kasih bagi teman-teman yang eh, ada di YouTube channel ini. Silakan dibagikan ke grup-grup rohani atau teman-teman lain yang mana bisa memberkati banyak orang ya. Jadi saya percaya biarlah eh, kita bisa menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Oke. Sebelum kita tanya-tanya banyak hal tentang kehidupan Ibu Dr. Rohana ya dan kesaksian tentang pengalamannya mengalami Kristus ya. Saya selalu ingatkan bahwa tujuan podcast YouTube channel ini adalah satu memberi banyak, memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa baru sesuai dengan Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Kisah 1 ayat 8. Oke, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like and share ke grup-grup rohani dan grup-grup WhatsApp lainnya agar banyak orang diberkati. Teman-teman, saya minta dengan kasih agar semuanya bisa on camera ya, tidak berkeberatan ya, dan jika keadaan tidak ada emergensi boleh on cam semuanya agar kesannya Dr. Rohana bisa bercerita kepada setiap kita ya, tidak kepada layar kosong ya. Karena itu ini ditayangkan secara live di YouTube channel. Jika ada yang mau bertanya, boleh buka mikrofonnya dan bertanya. Dan sebelum itu saya akan disclaimer dulu. Jika ada pertanyaan yang menyinggung atau sensitif Bu Dr. Rohana, dokter bisa menolak untuk menjawab. Boleh tidak menjawab ya. Jika ada pertanyaan yang menyinggung atau apalah. Karena Dr. Rohana ini dari Murtadin ya. Jadi disinilah saya percaya kita boleh bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membangun ya. Kita kembali ke Dr. Rohana. Inilah saatnya saya berikan layar ya untuk Dr. Rohana ya. Mungkin bisa memperkenalkan secara singkat. Saya percaya Ibu Rohana, Dr. Rohana ini kan dari Palembang. Semua orang tahu Palembang itu daerah hijau lah ya, daerah hijau ya. Kenapa bisa ya kenal? Ternyata nggak ada yang Injili loh, nggak ada. Itu nanti dia akan cerita siapa yang bekerja ya. Oke, silakan Dok, boleh dimulai. Ya, The oh, ya, time is yours ya. The floor is ya, yours. Time start now. Silakan. ya. Ya, terima kasih Pak Andre. Shalom, selamat siang Bapak Ibu semua. Salam kenal, nama saya Rohana. Saya berdomisili di Malang. Eh, saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan, eh, ya mungkin boleh dikatakan menangkap saya ya. Saat itu saya SMA kelas 3 sedang eh, belajar. Dan saat itu tinggal di Tretes ya. Tretes itu masuk wilayah Pasuruan. Jadi kami tinggal di Tretes. Nah, satu hari Minggu saya karena rumah ada dekat dengan gereja begitu, saya sebelumnya adalah belum percaya Tuhan ya dari keluarga Muslim. Ayah saya tadi disebutkan orang Palembang, ibu peranakan, ibu itu Jawa Manado ya. Kemudian kami dari kecil dididik secara Muslim. Ya, kemudian saya anak ketiga dari 6 bersaudara. Satu waktu saya ingin tahu sebenarnya, hanya ingin tahu saja gitu. Saya hadir di gereja, gereja kecil di Tretes itu.
Gereja Persekutuan Kristen, Pak, namanya. GPK, Gereja Persekutuan Kristen. Ya. Kemudian saat itu saya duduk di belakang sendiri karena memang saya belum pernah masuk gereja ya. Jadi saya duduk di belakang, lagu pujian satu pun nggak ada yang tahu. Hanya tahu lagu Malam Kudus ya. Karena kalau Malam Kudus kan waktu Natal di mall-mall dipasang lagu itu. Nah, saat pendeta menyampaikan firman, yang disampaikan adalah mengenai jalan keselamatan. Nah, saat dijelaskan mengenai jalan keselamatan tuh saya betul-betul menyimak. Waktu itu ada gambarnya juga begitu, bahwa pada mulanya manusia ini punya hubungan dengan Tuhan, begitu ya. Karena memang manusia diciptakan oleh Tuhan. Kemudian karena dosa, maka hubungan itu terpisah begitu. Jadi ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Dan karena manusia ini memang diciptakan oleh Allah, sehingga manusia punya keinginan untuk bisa berhubungan Ya, kembali sebentar dengan dok. Dokter Hmm, sendirian datang ke gereja. ya, Udah betul. besar kan, SMA kan? Ya, 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 jemaat Vatikan. pastinya ada teman-teman yang dikenal dong di situ kan. Kok teman-teman pasti heran loh. Ini kok ada orang aneh. Orang Muslim kenapa datang sini? Apa nggak ada pertanyaan seperti itu teman-teman temannya? Mungkin mereka ada pertanyaan itu, tapi mungkin tidak berani bicara dulu ya Pak. Oh, Nanti mungkin kenapa takut nggak kalau berani? Karena saya, badannya Dokter Rohana gede gitu kah? mungkin takut saya justru nanti tidak kembali lagi, mungkin begitu ya, berharap. Oh, oke oke. Saat Ya, seperti dijelaskan tentang jalan. teman-teman tahu ya, Dokter Rohana ini paskibraka loh. Dia termasuk paskibraka di Istana Negara loh. Jangan macam-macam ini. Oke, lanjut dok. Ya, ya, karena itu saya eh, setelah dijelaskan tentang jalan keselamatan, saya nggak tahu ya Pak. Waktu itu saya sendiri baru sadar, artinya baru sadar, baru ngeh gitu setelah saya percaya Tuhan ya, bahwa itu pekerjaan Roh Kudus ya. Untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau setelah saya mengikut Kristus, baru saya tahu ada firman Tuhan yang katakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku Iya. yang memilih kamu Nah, itu ya. di mana? Jadi Ayatnya Tuhan di yang mana? memilih. Masih ingat? Masih ingat dok ayatnya? Saya lupa ayatnya di mana. Ayat Yohanes itu 15 ayat 16. Yohanes 15 ya. Ya, oke. Jadi Bukan kamu. kamu yang memilih aku, tapi aku Aku yang yang memilih memilih kamu. kamu. Ya, Ya, jadi itu oke. ayat firman Tuhan itu. Kemudian saya mengambil keputusan untuk percaya Yesus karena ternyata dengan usaha manusia, dengan berbuat baik itu tidak akan bisa membawa kita kembali berhubungan dengan Tuhan karena dosa gitu. Karena dosa Ya, itu yang memisahkan sebentar kita dok. dengan Dokter kan ya. orang Kristen mula apa awal bayi rohani. Apakah nggak kepikiran dari pikiran dokter waktu itu ya? Mm-mm. Tuhan kok mati? Ngapain? Tuhan kok mati? Nggak, bukan Tuhan tuh. Nggak seperti itu pikirannya waktu itu. Enggak, Pak. Maksud saya pertama kali itu kan saya dijelaskan tentang jalan keselamatan. Ya. Belum sampai maksudnya saya belum terpikir untuk berpikir seperti itu gitu loh. Yang Nah, saya tapi pikirkan tapi kan itu di gereja itu ada salib. Kenapa Yesus iya, mati? Kenapa Tuhan tuh mati? enggak, saya justru belum. Artinya gini, Pak. Belum. Karena saya belum tahu banyak ya firman Tuhan ya saat itu. Oke. Yang dijelaskan saat itu kan mengenai satu-satunya jalan ya. Ya. Justru lewat jalan salib itu artinya Kristus mati di kayu salib itulah menebus dosa. Dan hanya itu satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Ya. Karena kita pun berusaha untuk berbuat baik ya. Karena saya waktu itu kan merasa bahwa kalau saya sudah banyak berbuat baik, saya dapat pahala, maka saya bisa masuk surga. Itu pun ya insya Allah ya mudah-mudahan gitu. Tapi waktu dijelaskan itu yang terus terang saya waktu itu, ya itu tadi saya bilang Pak, itu pekerjaan Roh Kudus. Saya sendiri nggak tahu kok. Tiba-tiba saya merasa bahwa saya sadar saya orang berdosa dan saya butuh Tuhan Yesus. Hanya Dia satu-satunya jalan yang bisa membuat saya kembali berhubungan dengan Tuhan atau Allah. Ya, jadi saya mengambil keputusan untuk percaya. Ya, Oke. jadi sejak itu
hamba Tuhan yang ada karena tahu ya saya Muslim, saya ambil keputusan, saya diberi Alkitab. Sejak saat itu saya setiap pagi baca firman Tuhan, baca Alkitab, sampai pada suatu hari saya kepergok ya oleh ayah saya. Saya baca Alkitab di kamar. Biasanya Alkitab itu saya sembunyikan di lemari pakaian, di antara pakaian begitu supaya tidak terlihat. Setelah saya kepergok, saya dipanggil ayah saya untuk ngomong berdua saja, hanya empat mata. Saya sudah siap, pasti saya akan dimarahi atau dipukul begitu ya. Saya siap. Saya ditanya, pertanyaan pertama yang diajukan oleh ayah saya, apakah kamu masuk agama Nasrani? Itu pertanyaannya. Saya jawab iya. Ya, karena saya sudah ambil keputusan percaya Tuhan Yesus, jadi saya nggak akan mengingkari itu ya. Saya sudah ambil keputusan itu, kemudian saya sudah siap, saya pikir saya akan dimarah. Ternyata ayah saya mengatakan, saya memang adalah anak ketiga dari 6 bersaudara dan saya boleh dikatakan yang paling apa ya Pak, yang paling rajin lah gitu ya dalam ibadah ya, sholat, kemudian puasa ya, itu apa yang saya lakukan. Dan ayah saya berharap bahwa saya itu adalah menjadi anak yang solehah ya, yang bisa membawa ayah juga. Ayah sampaikan bahwa nanti kalau ayah meninggal, kamu masih bisa mendoakan ayah, dan itu yang harapan seorang bapak kepada anaknya. Tapi jadi justru saya tidak dimarahi, tapi saya justru dirayu untuk kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, kembali menjadi Muslim. Tapi saya tidak. Saya katakan saya sudah mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus. Dan nggak tahu Pak, dalam hati saya bisa muncul keyakinan bahwa pilihan saya ini tidak salah. Bahwa satu waktu nanti ayah saya akan bisa mengerti dan memahami keputusan saya. Itu dalam hati saya terus. Iya. Jadi Waktu ya itu kan setelah itu masih bayi rohani. Apakah ya, nggak terpikir, Tuhan kok mati? Nggak ada terpikir gitu kan? Biasanya pada umumnya ya enggak semuanya sih. Pada umumnya kan bertanya, Tuhan kok mati? Kenapa mati? Nah, apa nggak berpikir waktu itu? enggak sih belum ya Pak. Saya saya setelah itu artinya belum terus mendalami. Setelah itu Iya. saya setiap sore memang saya ke gereja, saya belajar. Kan baru baru belajar, Pak. Tapi Buka kan tahu, firman. tahu dok, kan yang disalib itu kan Tuhan Yesus. Kan tahu, Ya, nggak orang nggak perlu kalau belajar, nggak perlu belajar kalau bahwa enggak, yang disalib itu bukan, Pak. Tuhan. Bukan, kalau di dalam Islam kan banyak versi juga toh, Pak. Bahwa yang disalib itu bukan 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 Yesus, Pak, tapi diganti. Kan ya Oke, oke, gitu oke. loh. Jadi Oke. saya makanya kenapa saya Bapak dari tadi mengejar saya pertanyaan itu, Iya, saya biasanya saya ditentang itu kalau saya menginjilan, saya ditentang eh, itu dan saya harus jawab itu. Nah, oke, ya lanjut. artinya saat itu saya belum 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 ya? muncul Oke. saya belum muncul di dalam hati saya. Itulah mungkin yang membuat apa ya Pak? Itu tadilah kembali lagi bahwa menyadarkan atau membuka hati kita untuk bisa menerima Yesus. Itulah yang menurut saya, itulah pekerjaan Roh Kudus, Pak. Jadi Ya. kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hidup kita, tidak akan bisa kita terima Yesus. Amin. Tidak Ya, akan. selama Begitu. mengikut Kristus ya sebagai orang baru lah. Apakah ada saudara-saudara yang tanya, Tuhan kamu kok mati disalib? Nah, adakah pertanyaan seperti itu? Apa jawab Ya, Dokter Rana? ya, ya, saya katakan bahwa memang itu yang artinya kedatangan Yesus di dunia ini memang untuk menebus dosa. Oke. Nah, dengan kematiannya itulah justru yang eh, jadi itu kan gambaran, Pak. Gambaran bahwa saya boleh katakan biasanya kadang kalau ngobrol sama teman-teman eh, kita di Muslim pun lebih banyak melihat ke perjanjian lama ya, Pak. Ya, Sampai sampai sekarang pun artinya Muslim masih melakukan ya. eh, Hukum Taurat kan? Ya betul. Ya, ya Taurat. Justru ya, mereka masih ada hari raya kurban ya, Pak ya. ya.
Taurat ya. kurban. Dan kalau kita melihat di Perjanjian Lama bahwa dulu pun sebelum Yesus mati, artinya bahwa Perjanjian Lama kalau orang berdosa kan tetap harus mengorbankan, ya toh, Pak, harus ada kurban untuk penghapus dosa, ya, di Perjanjian Lama. Nah, saya baru setelah artinya baca firman, baru saya makin mengerti bahwa itu gambaran, ya, hukum Taurat itu gambaran. Nah, justru setelah kedatangan Yesus lah, kematian Yesus di atas kayu salib itulah yang sesungguhnya, korban yang sesungguhnya, anak Amin. domba Allah yang tanpa cacat celah. Amin. Itulah yang Keren, oke. apa namanya? Itulah yang justru uh, korban yang sesungguhnya, begitu ya, Pak. Oke. Jadi kematian Kristus di salib itulah gambaran anak domba yang sesungguhnya yang bisa menghapus seluruh dosa umat manusia dari dahulu sampai selama-lamanya. Ya, Right. cukup satu kali korban itu. Jadi itu yang justru menurut saya rahasia daripada kekristenan itu justru di kematian dan kebangkitan Yesus itu. Oke, sebelum terlalu jauh ya. Saya dengar Papa yang begitu keras ya, Bapak yang begitu keras, orang Palembang loh. Ya, ya, Endingnya dia terima Yesus ini. Apa yang terjadi sebetulnya? Bisa ceritakan kepada ya, teman-teman kita semuanya. ya, ya, Pak. Memang ayah dulu keras ya, jadi nggak akan bisa kita. Jadi dari 6 bersaudara, akhirnya saya 5 sudah percaya Yesus, Pak. Coba, Jadi coba. tinggal 1 anak tertua yang belum. Sampai saat ini kami terus berdoa dan kami percaya bahwa pasti Tuhan akan kabulkan doa kami, ya. Jadi ayah yang begitu keras, tapi saya setelah berkuliah di Surabaya, akhirnya terpisah dari orang tua. Nah, disitulah saya mulai aktif di gereja kecil di Surabaya, Gereja Persekutuan Injili Indonesia, GSPI. Kemudian saya juga mulai ikut di Persekutuan Mahasiswa, Lahairoi namanya. Ya, back to the question ya, Dok. Iya, Yang iya, saya tanyakan mungkin teman-teman pada heran ini. Ayahnya begitu keras, Palembang lagi. Kok endingnya sebelum dia dipanggil Tuhan, dia percaya Yesus loh. Nah, coba ceritakan. Saya sudah tahu ceritanya. Mungkin teman-teman perlu tahu nih. iya, Bagaimana? Karena iya, apa? iya. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Itu firman Tuhan kan? Masih ingat ayatnya? Kisah Iya, para Rasul 16 ayat 31. iya. Oke, lanjut. Kenapa? Papa kok Oke, bisa terima jadi Yesus? itu tadi, Pak. Artinya bahwa kita juga terus berdoa. Oke, Dan satu hal yang saya terus lakukan adalah menyatakan kasih itu kepada ayah. oke. Ya, jadi walaupun saya ditentang, tetapi saya tetap mengasihi beliau. Jadi waktu itu beliau diizinkan sakit ya, karena juga makin tua usianya. Dan di antara 6 bersaudara saya yang dokter, karena saudara-saudara yang lain eh, masuk bagian lain ya, ada yang hukum, ada yang insinyur dan sebagainya. Nah, beliau mau gitu ya dirawat eh, dan Mau memang ya dirawat sebenarnya oleh orang-orang kafir mau ya? mau, Pak. Ya, artinya mungkin ya juga karena dia percaya saya dokter atau calon dokter lah saat itu Saat begitu itu dan belum belum dokter kan? Masih belum belum masih belajar di dunia ya ice kulap ya. dan kemudian apa saya juga benar-benar mau menunjukkan kasih saya kepada orang tua jadi merawat beliau dalam kondisi sakit Ya, ya. teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan buka mikrofonnya ya. Ya, lanjut dong. Iya, jadi itu yang membuat akhirnya satu persatu dari anak-anak itu percaya Tuhan Yesus dan menikah dengan ada yang Manado, ada yang Ambon. Jadi Bos, artinya akhirnya besan-besan ayah saya juga orang Kristen Kristen. semua. Ya, hanya tinggal yang kakak pertama itu. Belum Ya, ya. itu ya belum. Ya, itu Oke. juga saya yakin itu semua juga kembali lagi pekerjaan Roh Kudus, Pak, yang membuat Amin. hati ayah saya bisa terbuka, ya, akhirnya bisa menerima untuk mau didoakan, ya, atau mau juga rumah akhirnya kami bisa rumah kami terbuka untuk persekutuan begitu. Jadi itu Amin. luar biasa menurut saya.
Itu pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat ya. Ya. Apa yang dikatakan oleh ayah dari Ibu Dr. Rohana? Yang waktu dia terima Yesus, apa dia bilang? Ya dia gini, saya pernah dia sampaikan kepada besan ya, yang anak ayah mertuanya adik saya orang Oh ya, Ambon. oke. Nah, dia sampaikan bahwa dia mau kalau saya merawat dia, yang membuat dia melihat bahwa eh, kenapa anak saya ini gitu, maksudnya itu saya mau Oke. merawat dia dalam keadaan seperti itu, kemudian mau tetap itu tadi menyatakan kasih, karena kakak saya yang tertua aja yang masih seiman dengan beliau aja ya, karena ayah saya kan orangnya keras Pak, gitu, jadi Ya. tidak mudah ya untuk merawat beliau itu, mudah sekali beliau itu marah dan sebagainya gitu, apalagi dalam kondisi sakit ya. Tapi saya tetap berusaha untuk sabar menghadapi beliau. Saya ingat intinya bahwa waktu saya kecil juga orang tua atau ayah ibu itu yang merawat saya, sehingga saya juga ingin membalas ya bakti pada orang tua gitu. Jadi itu yang saya merasa bahwa itu, saya yakin belas kasihan itu pun datangnya dari Tuhan Pak. Ya, Kak, bukan karena kekuatan saya itu karena Tuhan yang menaruh belas kasihan itu, sehingga itu yang mungkin yang membuat ayah saya akhirnya mau gitu Pak, mau untuk menerima Tuhan Yesus, mau eh, didoakan ya. Jadi menurut saya itu yang sungguh luar biasa Pak, Jadi sempat pekerjaan Roh. dibaptis, Bapak? Ya, tempat dibaptis pada keadaan. Oke, puji Tuhan. Ya, Luar biasa. Oke. Kalau ibu gimana? Dia kembali lagi ke iman Ibu ya kembali karena ah, ibu dulunya. pada bersamaan waktunya atau bagaimana? Oh enggak Pak, enggak Duluan ya? bersamaan. Iya, Duluan. dulu saya. Setelah beberapa adik-adik saya dan kakak saya yang nomor dua, itu artinya mulai percaya Tuhan Yesus, mulai kembali, nah baru di situ ibu saya baru kembali. Oh, setelah ibu baru bapak ya? Ya, Ya, bapak meninggal usia berapa? Bapak meninggal hampir 90, Pak, 89. Oh, oke. Luar biasa ya, ya. Ya, ya. Jadi dimakamkan di Palembang ya? Oh enggak, di Malang. Oh, Sorry. di Oh iya, iya, di Malang, Pak, di Samaan. Iya, oh, di di Samaan Samaan. ya? Oke, Ya. oke. Ya, ya. Pak Andri itu. Ya. Tempat saya itu, Pak. Bu, Ah, saya tinggal di Oh Samaan itu. iya, oh iya. Ya, oke, Iya, oke. Oke, ada yang mau bertanya, Pak Bambang? ya, ya, Pak Andri. Saya Pak Trisolo, ya, monggo. ya, ini Bu Dr. Hana pada waktu iya. kita masih Muslim datang ke gereja. Yang mengajak datang ke gereja itu siapa atau karena gerakannya dari hati sendiri? Yang kedua, Iya. Bu, Ibu waktu itu kan mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta ya. Iya. Pada itu Ibu langsung percaya atau masih dalam proses menanyakan dulu pada orang lain atau bagaimana atau berapa minggu setelah itu sehingga percaya penuh? Silakan. Oke, iya. Iya. Yang pertama saya datang ke gereja itu bukan diajak, Pak. Tapi memang tadi Sendiri. kepingin tahu, saya sampaikan ya, karena ada Aduh, keinginan aja, ingin tahu, karena kok melihat orang Kristen yang lewat-lewat ya kan, karena di rumah saya dekat ya Pak, sehingga saya lihat orang Kristen tiap minggu kayak datang ke gereja, kok sepertinya ada sesuatu lah gitu ya Pak, yang saya ingin tahu. Jadi ada keinginan ingin tahu saja, awalnya begitu. ya. Kemudian setelah mendengar berita firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu, saya langsung percaya, Pak. Tidak ragu-ragu. Langsung Ya, percaya Amin. ya. iya, langsung ambil keputusan saya, Pak. Waktu di Langsung gereja, ambil keputusan untuk percaya. di Ya, gereja itu memang menurut saya dahsyat, Pak. Itu Roh Kudus betul-betul bekerja. iya, Waktunya Tuhan buat saya itu. Tuhan. Ya, Iya, ya. Terima kasih Bu Dokter. iya, 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 Pak. Sama-sama. Oke, next question. Ada yang mau bertanya lagi? Pak Dewa Fortuna, Pak Yumbuk, Ya,
Makasih. Pak Yumbuk, silakan. Buka kameranya. Ya, Buka kamera. ya. Salam Bu Dokter. Terima kasih Ya, jangan lupa. kesaksiannya. Sangat memberkati dan saya agak rasa terharu, Bu. Karena Ibu, ya memang itu pekerjaan Roh Kudus. Ternyata orang tua juga yang begitu keras. Satu pertanyaan ya Pak Yumbuk, karena ada teman-teman banyak yang mau bertanya. Satu pertanyaan. Ada yang saya mau tanyakan bahwa tadi sebagai seorang dokter tentu dan juga sebagai seorang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu punya pengalaman di dalam tugas sebagai seorang dokter. Artinya di dalam mengalami bagaimana Ibu melayani pasien-pasien, pernahkah pasien-pasien itu dikembalikan ke rumah tanpa mereka kembali sehat begitu? Lalu pernahkah mereka mungkin karena pelayanan firman Tuhan, mereka justru mereka sehat dengan itu? Itu adakah pengalaman seperti itu, Bu Dokter? Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, tentu itu ada karena memang apalagi setelah belakangan ini saya pensiun, saya dengan rekan-rekan ada pelayanan Pak. Kemarin kami habis 1 minggu, habis dari NTT. Saya sampaikan itu. Nah, itu tempatnya Kemarin, Pak Yumbuk itu. Dok, tempatnya dia deh. nggak tahu karena kami memang punya kerinduan untuk bisa melayani di situ. Kemarin jujur Pak, luar biasa dahsyat itu ke Desa Oleu ya Pak, di daerah TTS ya Pak ya. Oh ya, Itu TTS ya. iya di TTS kemarin ada anak-anak remaja gitu, ya pemudi lah begitu ya. 2 pemudi Pak, yang satu itu bisu, yang satu lumpuh kakinya begitu. Terus kami doa karena memang kami tidak bawa obat, mau kami saat itu desa terakhir hari kami sudah hampir mau pulang begitu. Di situ memang tidak ada rencana untuk kasus pengobatan. Kalau di tempat sebelum-sebelumnya ada. Sehingga saat itu kami tidak membawa peralatan dan obat-obatan karena kami hanya dijadwalkan hanya untuk ikut kebaktian, kemudian kami bisa bincang-bincang begitu ya, mungkin sharing-sharing gitu dengan jemaat. Nah setelah itu mereka minta untuk didoakan, kami dengan rekan-rekan tim, kami berdoa semua, percaya, dan dahsyat Pak, luar biasa. Kami sembah Tuhan, kami doakan. Yang bisu itu gak bisa berbicara, yang lumpuh ini juga jalan Pak. Dan itu luar biasa, dahsyat sekali ya. Jadi kemudian pernah juga saya punya pasien seorang maksudnya suami istri, pasangan suami istri dan anaknya. Anak pertamanya itu kena kena asma ya, sakit asma. Dan jadi sering berobat ke saya. Nah, satu ketika ibu ini hamil anak kedua begitu. Nah, terus dia ngomong, "Bu, tolong tunjukkan saya kepingin menggugurkan kandungan saya." Terus saya tanya kenapa? Ya karena saya takut Bu, anak kedua nanti akan seperti anak pertama, sakit-sakitan karena asma. Dia katakan begitu. Saya sampaikan pada beliau bahwa kamu belum tentu, saya katakan demikian, belum tentu anak kedua ini nanti akan juga sakit seperti anak pertama. Kemudian dia punya anak pertamanya lagi, saya bilang siapa tahu ibu yang kedua ini nanti anak ibu akan perempuan. Ya, jadi jangan digugurkan. Saya sampaikan itu dosa. Tetap saja ibu rawat anak ini sampai anak ini lahir dan benar puji Tuhan anak itu lahir perempuan Pak dan sehat, tidak kena sakit seperti kakaknya. Jadi sungguh luar biasa. Saya melihat bagaimana Tuhan bekerja ya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan kita mau berserah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan kabulkan Amin. apa yang
kita minta. Apalagi kalau kita minta itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita lakukan itu bukan hanya untuk kebanggaan diri kita, tapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Pasti Tuhan akan dapat. Itu yang beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih luar biasa. Ya kita dari saya di NTT Bu mendukung supaya kakaknya Ibu dokter itu yang masih belum, ya kita dukung di dalam doa supaya beliau satu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak dan berkati ya. Ya. Oke, terima kasih. Kita bentar lagi kan masuk ke United Prayer ya. Kita saling mendoakan ya, meneguhkan ya. Oke, terima kasih Pak Yumbuk. Ada satu lagi saya beri kesempatan untuk yang mau bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofonnya. Pak Andre. Ya, Pak Karel, silakan Pak Karel. Oh ya. Terima kasih Ibu Dr. Rohana yang menyampaikan satu kesaksian yang menggugah kita ya, satu kejadian di TTS ya. Yang saya mau tanyakan, mohon maaf mungkin kalau ini sebagai pribadi ya, Ibu mungkin punya keluarga berapa anak-anak? Oh, saya punya 3 anak. Di Malang semua Bu? Iya, enggak, sorry, yang nomor satu di Surabaya Pak. Oh, ya. Surabaya mana Bu? Di Surabaya, daerah Surabaya Barat Pak. Surabaya Barat, ya. Iya. Ya. Terima kasih Ibu Dokter. Oh iya, sama-sama Pak, dan berkati. Ada yang mau ditanyakan lagi? Anaknya dokter atau apa? Sekolah kedokteran itu? Jangan-jangan sekolah kedokteran juga? Tanya dong. Boleh tanya. Anaknya sekolah kedokteran loh. Atau teknik sipil Petra? Teknik sipil Petra itu Pak Karel itu. Anak pertama masih sekolah kan, Dok? Ya. Yang anak pertama masih sekolah kan? Oh enggak, sudah kerja semua Pak. Oh udah kerja, nggak ada yang sekolah ya? Enggak, sudah selesai semua. Anak-anak juga nggak ada yang niru jadi dokter juga ya? Iya, sudah ada yang dokter Pak, teknik. Iya, oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Dewa Purtena, ada yang mau nanya? Nggak ada. Ya. Oke. Pak Karel sudah nggak ada yang tanya lagi Pak Karel? Ya. Cukup Pak saya kira. Cukup ya, oke. Oke, terima kasih Dok. Jadi waktunya nggak banyak ya. Nanti kalau sesi kedua kita akan undang lagi. Ya. Karena ini berbicara mengenai apa dokter ya, dengan yang bertobat terima Yesus. Ya, nggak jauh-jauh lah. Kalau dokter kan ceritanya tentang penyakit kan, ya nggak? Tentang penyakit kan. Orang Kristen tuh apa? Kalau dokter kan suka menyembuhkan penyakit kan, gitu. Orang Kristen itu pasti suka mujizat kesembuhan nggak? Orang Kristen suka dengan mujizat kesembuhan? Ayo. Pasti suka dong, ya kan? Agama lain yang nggak percaya Tuhan, suka nggak dengan mujizat kesembuhan? Ayo jawab. Halo. Suka juga, itu kan? Sembuhan kan suka. Penjahat suka nggak dengan mujizat kesembuhan? Ayo pikir ya. Analoginya, kita beranalogi ya. Kita semua sudah dewasa. Penjahat juga suka loh dengan kesembuhan. Kalau penjahat juga suka mujizat kesembuhan, berarti apa? Nggak ada istimewanya. Mujizat kesembuhan itu ada istimewa? Nggak ada.
Karena penjahat pun suka, orang yang nggak percaya Tuhan pun suka. Lalu istimewanya di mana? Ada nggak perintah Tuhan ya? Kasihilah musuhmu. Penjahat suka nggak kira-kira? Penjahat suka nggak? Penjahat itu suka dengan perintah Tuhan. Kasihlah musuhmu. Doakanlah mereka. Kalau engkau difitnah, ampuni dia, kasih dia, doakan dia. Penjahat suka nggak? Nggak suka. Ya toh? Jika ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Itu perintah Tuhan. Kira-kira penjahat suka nggak? Jangan-jangan orang Kristen juga nggak suka. Ya. Kalau orang Kristen sampai nggak suka itu, suka kesembuhan, tapi nggak suka mengasihi musuh, ya, suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu apa hebatnya anak Tuhan? Mari kita berkaca dengan analogi ini, ya. Jangan-jangan sampai Matius 22 ayat 14 berbunyi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jangan-jangan kita yang sedikit, tapi kita terpilih. Jadi, jangan mujizat kesembuhan penting nggak? Bukan nggak penting, tapi itu bukan yang utama. Yang penting keselamatan kita sudah dijamin oleh darah Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan Pak Trisulo, United Prayer. Halo, Pak Trisulo. Silakan, United Prayer masuk. Oh iya, ya, terima kasih Pak Andre. Ya, ucapan terima kasih pada Bu Dr. Rohana yang telah memberikan kesaksian yang menguatkan iman kita semua. Setelah kita masuk ke sesi United Prayer, saling mendoakan. Ya, marilah Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, barangkali ada yang perlu doakan, barangkali anak, cucu, keponakan, ada sakit, pergumulan, masalah-masalah, bisa disampaikan, akan kami catat, kita saling mendoakan. Kami Bapak, maaf saya saya potong Pak, maaf. Saya mau izin dulu, saya masih ada tugas lain. Oh iya, ya, terima kasih Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ya. Itu kakak tertuanya dokter apa yang masih belum percaya. Oh iya. Satu orang aja. Ya. Kakak tertua perempuan. Kakak tertuanya dokter Rohana yang pertemuan yang tadi. Maaf ya Pak Andre, saya izin dulu ya Pak. Oh iya ya, terima kasih Dok. Sampai jumpa. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Pak. Oke.